Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah sempat menonton video kali ini. Dan pada kali ini kawan-kawan tonton videonya hingga akhir ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang tanah. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kita update terlebih dahulu mengenai tanamannya, yang dimana ini yang kita tanam kita susuri ya. Yang kemarin tanaman cabai itu gagal, kita ganti tanaman timun ya, kita susuri dengan tanaman timun dan kacang. Ini hasilnya alhamdulillah untuk tanamannya sudah mulai tumbuh dengan bagus ya, dimana tanaman timunnya sudah mulai menjalar ya dan memasuki masa vegetatif, masa pertumbuhan. Begitu pula tanaman kacangnya ya, ini kacang panjang juga sudah mulai menjalar semacam itu. Ini kondisinya dalam kondisi yang normal kan kawan. Nah, dan kemarin beberapa waktu yang lalu memang untuk tanaman cabenya itu kondisinya tidak bisa tumbuh secara baik. Mungkin salah satu penyebabnya adalah dari segi kondisi cuaca, iklim, dan juga bisa dari kesuburan tanah. Nah, untuk menunjang hal semacam itu kita perlu upaya ya dalam melakukan proses budidaya ya, khususnya dalam kesempatan kali ini kita akan mengupayakan salah satu proses budidaya dan menjelaskan salah satu proses budidaya yang perlu kawan-kawan lakukan. Proses budidayanya apa? Adalah sebenarnya proses pemberian pupuk kandang ataupun pupuk kompos ataupun pupuk organik pada media tanam. Nah, jadi kawan-kawan, pada intinya dalam proses budidaya itu sebelum dilakukan penanaman ataupun pembibitan lah ya, pada intinya itu media tanam itu sebaiknya dibuat dalam kondisi yang sesubur mungkin, sebagus mungkin ya, untuk tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, itu nanti terjadi ketika dalam budidaya itu adalah pada masa pengolahan lahan atau pengolahan media yang dibuat bibit lah semacam itu. Enaknya pengolahan lahan ya kan. Jadi dalam proses pengolahan lahan itu kawan-kawan perlu menambahkan pupuk ya, pupuk khususnya pupuk organik dalam proses budidaya. Mengapa saya sarankan pupuk organik? Karena pupuk organik berupa kompos, juga ada berupa pupuk kandang dan lain sebagainya yang berasal dari limbah-limbah organik. Itu kalau kita berikan ke lahan budidaya itu memberikan beberapa efek yang bagus. Ya, efek bagusnya apa? Mereka akan bisa memperbaiki sifat fisik tanah, yang dimana sifat fisik tanah itu kaitannya nanti pada sirkulasi udara yang berada di dalam tanah. Juga sifat fisik tanah itu nanti juga membantu perakaran dalam proses penyebarannya ya, dan juga sifat fisik tanah itu bisa menunjang ya dalam proses penyimpanan atau pengadaan air berada di tanah. Nah, itu sifat fisik tanah yang diinginkan kondisinya untuk pertumbuhan akar dan kemampuan penyimpanan air serta sirkulasi udara ya yang masuk ke tanah. Itu yang bagus adalah kondisi tanah yang remah. Kondisi tanah yang remah ini salah satu cirinya adalah lubang mikro maupun makro yang berada dalam tanah itu kondisinya dalam kondisi yang homogen kan kawan, semacam itu. Dengan homogennya lubang tersebut, pertumbuhan akar bisa bagus, sirkulasi udara juga bisa bagus,
ya sirkulasi oksigen yang masuk ke tanah itu juga bisa bagus. Lalu juga nanti ditambah air yang tersimpan ketika musim kemarau ataupun musim penghujan itu juga bagus pula kan kawan ya, semacam itu. Lalu selain efek yang baiknya adalah sifat fisik tanah, juga yaitu bisa memperbaiki biologi tanah kan kawan. Nah, biologi tanah ini kaitannya dengan beberapa mikroorganisme yang tumbuh pada tanah tersebut, pada lahan tersebut. Ya, ketika kawan-kawan memberikan pupuk ke lahan ya dengan maksud untuk memperbaiki biologi tanah, maka itu pastinya akan mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang secara bagus, karena makanan mikroorganisme dan makhluk-makhluk yang berada di dalam tanah yang menunjang tanaman itu mohon maaf ya, saya koreksi, untuk mikroorganisme yang berada di dalam tanah itu makanannya memang adalah bahan-bahan organik ya, bahan-bahan organik yang dimana itu nantinya bahan organik bisa diurai mereka untuk dijadikan bahan yang siap untuk diserap oleh tanaman. Dan mikroorganisme yang hidup dengan bahan organik ya yang berada di dalam tanah itu bermacam-macam jenisnya ya. Ya, yang dari kelompok bakteri juga ada, juga dari kelompok jamur, semacam itu. Dengan semakin lengkapnya mikroorganisme, pertumbuhannya bagus, perkembangbiakan mikroorganismenya juga bagus, maka lama-kelamaan kesuburan tanah itu dengan sendirinya akan membaik pula kan kawan, dengan bantuan mikroorganisme tersebut, semacam itu. Sehingga apa? Sehingga nantinya ketika kesuburan bagus, pertumbuhan tanaman dan perkembangbiakannya juga bagus pula, serta tanaman memperoleh unsur hara juga dipermudah pula kan kawan, karena yaitu namanya mereka tumbuh dan berkembang pastinya lama-kelamaan di media tanamnya itu banyak kan kawan, otomatis ketika pupuk diberikan dimanapun akar berada ya, nanti ada yang bersimbiosis, ada juga yang menyediakan unsur hara, otomatis nanti unsur hara tersebut mudah diserap lah ya, semacam itu dengan bantuan mikroorganisme tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu adalah kimiawi tanah ya, yang dimana dengan penggunaan pupuk organik ya yang sudah menjadi pupuk ya, itu nanti bisa membantu tanah ya dalam menyediakan unsur hara, karena pupuk organik tersebut kandungannya itu berbagai macam unsur hara. Beda dengan pupuk kimia yang sifatnya hanya beberapa terfokus ya, hanya pada nitrogen, fosfor, kalium. Tapi kalau pupuk organik tidak bisa terfokus kayak gitu, akan tapi berbagai macam unsur hara itu tersedia di pupuk organik tersebut ya. Pada intinya pupuk organik itu jauh lebih lengkap lah kandungan unsur haranya. Dengan kawan-kawan memberikan di lahan secara terus-menerus, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah pupuk organik atau unsur haranya itu nanti jauh lebih lengkap ya kan kawan. Unsur haranya jauh lebih lengkap, sehingga tanaman untuk membuat makanan itu ya istilahnya ibarat manusia itu hidangannya jauh lebih lengkap, ada daging, sayur, nasi, nah semacam itu. Begitu pula tanaman, ketika kita berikan pupuk organik di lahannya untuk media tanamnya, untuk lahannya, maka nanti yang terjadi adalah lama-kelamaan lahan tersebut ketersediaan unsur haranya terpenuhi secara jumlahnya, di sisi lain juga kelengkapannya jauh lebih lengkap, semacam itu. Pada intinya ketika kawan-kawan memberikan pupuk organik secara terus-menerus untuk lahan kawan-kawan, itu nanti ya lama-kelamaan lahan kawan-kawan itu menjadi subur. Berapapun pupuk organiknya kan kawan, sebisa mungkin selalu diberikan untuk lahan kawan-kawan, semacam itu. Sehingga nanti harapannya apakah kesuburan tanah semakin lama semakin subur, tanamannya semakin membagus,
dan yang jelas hasilnya semakin meningkat dan tidak ketergantungan lagi dengan pupuk-pupuk yang dibeli di pasaran kan, karena pupuk organik bisa kita produksi sendiri melalui peternakan, melalui pemanfaatan limbah semacam itu yang jauh lebih murah dan biayanya jauh lebih sedikit semacam itu, sehingga keuntungan petani harapannya bisa meningkat dengan pemberian pupuk organik semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, yang menjadi pokok perhatian kawan-kawan selalu konsisten ya untuk memberikan pupuk setiap ketika kawan-kawan sudah memanen ya, habis tanamannya mati mau diremajakan, kawan-kawan beri pupuk lagi. Begitu pula seterusnya ya, hingga lahan kawan-kawan subur. Karena dari pengalaman kami ini yang terakhir kemarin itu untuk tanaman cabenya itu tidak bisa tumbuh dengan bagus. Karena apa? Karena pemupukannya ya untuk tanaman cabenya itu tidak dilakukan kembali kan kawan, semacam itu. Dan sehingga ketika kita tanam kembali ya hasilnya kurang maksimal ya, memang bisa tumbuh tapi kurang maksimal ya, malah kita yang rugi dengan sendirinya. Nah ini karena kemarin ya di sisi lain masih kondisinya air masih menggenang, kalau mau mengolah juga kesulitan. Nah biasanya kita gantilah dengan rotasi tanam ya, agar penyerapan unsur haranya tidak terfokus dengan kebutuhan unsur hara yang untuk membentuk cabai, tapi ini akan terfokus kepada unsur hara yang akan membentuk timun dan kacang. Dan kacang ini salah satu kelebihannya adalah bersimbiosis dengan mikroorganisme, dan itu alangkah baiknya kawan-kawan dalam membudidayakan selalu diberikan pupuk organik agar hasilnya maksimal. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.